Apa yang membuat kamu kok pede ke Belanda gitu? Kok yakin gitu? Apa itu? Ya, untuk saat ini sih saya emang modal nekat sih. Entah itu misalnya mau, aku nanti kerja kalau udah nyaman aku mau kuliah atau gimana itu? Kalau kuliah sih kepikiran lagi ya Pak, kalau untuk luar negeri mau coba forensik, soalnya udah dulu sukanya forensik. Nah, halo Sobat Es Campur, hari ini kita podcast setelah sekian lama kita absen. Nah, hari ini kita mau berdiskusi dengan dua siswa pilihan nih dari kejuruan untuk pelatihan bahasa Inggris pada program 3D, pelatihan, lalu disertifikasi, lalu juga ditempatkan kerja pada luar negeri. Nanti kita akan diskusi secara komprehensif, secara detail dengan dua rekan kita. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi terbesar dan bisa menumbuhkan minat kepada kawan-kawan semua, kepada adik-adik kita semua yang akan juga mengikuti jejak dari dua kakak beliau ini. Nah, kita coba diskusi, sahabat Es Campur. Yang pertama ke dirimu, siapa? Nama lengkap, lalu tinggal di mana, usia? Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilmi Maulana Ridwan Putra. Saya untuk saat ini tinggal di Jombang, Stasiun Sudimara. Usia saya 23 tahun. Saya sedang bekerja sebagai juru masak. Jadi Maulana ini salah satu peserta yang sudah bekerja. Ya, Yes. sudah. Jadi bukan 0%, tapi sudah punya kemampuan atau skill untuk bekerja di restoran. Nanti kita pendalaman ya, entah dia itu chef atau kru kitchen atau apa. Yang mau saya tanyakan begini Maulana, kamu dapat informasi dari mana kaitan dengan adanya program di Snaker ini untuk penempatan kerja luar negeri? Baik. Jadi sebelumnya adik saya kan sekolah di SMK Negeri 4. Nah, di situ ada kunjungan dari LPK ini. Oh, Ya, ayah saya iseng nawarin kalau misalkan yang udah lulus dan udah kerja bisa nggak gabung gitu. Hilmi dapat informasi mengenai program kerja ini dari saudaranya yang ada di SMK 4 waktu sosialisasi Joper, gitu kan. Lalu ini rencana mau ke mana ini rencana? Harapannya gimana itu? Harapannya Sih kerja di mana itu? di Eropa sih. Apa itu? Spesifiknya paling ya kalau nggak Belanda, Belanda. ya. Kamu sudah selain punya keahlian masak atau kitchen crew lah gitu ya, Ya. dan kemampuan good speaking, gitu. Apa yang membuat kamu kok pede ke Belanda gitu? Kok yakin gitu? Apa itu? Ya, untuk saat ini sih saya emang modal nekat sih. Oh, Karena emang sebelumnya saya emang dasarnya emang nggak bisa bahasa Inggris. jadi bagaimanapun juga pesan yang mau disampaikan sama Hilmi, lebih baik kita mencoba. Ya, semoga aja ini rezekinya di luar. Ya, jadi kalau kita naik sepeda itu tetap harus dikayuh. Ya, Ya kita tahu sampai mana perjalanan itu, jatuh bangun jalan terus kan. ya, Jadi butuh usia 23 adalah usia matang untuk bisa menentukan who I am, siapa saya, yes. gitu kan. Jadi Jati kalau kita diri. kalau kita nggak mencoba dan harus berangkat atas kemauan sendiri kan, Ya, bukan atas rayuan gitu kan, Ya, bukan atas paksaan gitu kan. Dan berharap di negara penempatan nanti di Belanda atau di Australia atau di negara mana gitu kan ya. Nah, lalu kita habis dari Hilmi kita akan bergeser ke Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Gina Hulda Cayaning Tias. Saya tinggalnya di Reni Jaya. Saya lulusan dari keperawatan anestesiologi di salah satu kampus di Depok, yaitu Politeknik Tiara Bunda. Apa yang mendasari Gina apakah
sulit mengakses informasi kerja di dalam negeri, atau memang ada ketertarikan jadi nurse perawat itu di luar negeri, atau gimana itu? Kalau saya sih ada 2 alasan ya Pak. Yang pertama tuh karena memang jobnya sangat-sangat susah untuk diakses. Sebagai saya lulusan perawat anestesiologi itu susah sekali di sini. Jadi kayaknya lebih baik saya coba opsi kedua, yaitu ke luar negeri sebagai nurse. Ada nggak negara tujuan yang memang speknya seperti itu? Swiss. Swiss. Sebagai kesehatan, maksudnya tenaga kesehatan yang paling bagus ada di sana. Wah, tuh guys, luar biasa kan. Kira-kira gimana tuh Mbak Gina mensiasati perubahan iklim kayak gitu tuh? Pasti awal-awal kan agaknya beradaptasi dulu ya Pak ya. Pasti sakit-sakit dulu, demam-demam dulu. Tapi nanti kan setelah menyesuaikan ke depannya, insya Allah pasti aman untuk badan. Karena kan sudah beradaptasi. Nah, tuh. Jadi kawan-kawan gak usah takut. Dan yang paling penting di sana itu, baik negara penempatan, mau di Belanda, mau di Swiss, mau di Kuwait, mau di Australia, atau dimanapun itu, kita sudah punya diaspora atau komunitas para pekerja migran Indonesia yang sudah ada dulu di sana. Jadi teman-teman nggak usah merasa sendiri, datang sendiri ke sana bingung celingak-celinguk, enggak gitu. Di sana sudah ada komunitasnya. Jadi kita nggak sendiri lagi. Lalu baik Mbak Gina maupun Mas Hilmi, pada konteks apakah program seperti ini pada pembiayaan ya, kan kalau banyak masyarakat yang merasa mampu berarti berangkatnya mandiri kan, dengan uang sendiri, tapi harus berangkat dengan fasilitasi pekerja migran. Lalu kalau seumpama tidak punya uang, kira-kira kalau nanti di pemerintah hadir dengan pelibatan kredit usaha rakyat, dipinjamkan dulu sama bank gitu kan. Menurut kamu gimana itu? Kalau menurut saya itu sangat membantu sekali sih. Karena dengan adanya itu kita nggak terlalu sulit untuk bisa keluar negerinya. Oh, kalau Mbak Gina? Kalau selama belajar di sini sih udah mulai dapat simple past tense sih Pak hari ini. Simple past tense, present, continuous gitu. Itu termasuk pada konteks vocabulary apa yang akan dituju nggak? Misalnya kalau kerja di nurse berarti harus bicara peralatan, sistem rumah sakit seperti apa gitu? Iya, untuk saat ini itu sepertinya mandiri dulu, nanti setelahnya ini untuk yang pengenalan ya? Iya, pengenalannya. Oke, pengenalan. Lalu kalau bicara dukungan keluarga, dukungan Yayang Beb itu gimana itu kira-kira itu? Coba saya mau tahu. Kalau dari keluarga mas sangat mendukung ya Pak untuk pergi keluar kan. Salah satu kayak kemewahan gitu Pak kalau kita pergi keluar gitu. Ya. Nah, kamu gimana itu? Dukungan orang tua, lingkungan bagaimana? Kalau dukanya sangat mendukung sekali sih, karena memang presiden kita saja mendukung. Nah, iya. Tapi hari ini teman-teman kita merubah mindset cara berpikir itu bahwa jalan-jalannya sambil kerja gitu. Ya. Sambil mendapatkan uang, mendapatkan pengalaman kerja, meningkatkan kemahiran, kemampuan, kebisaan gitu kan. Dan yang paling penting teman-teman, setelah nanti bekerja di luar negeri, penempatan, kawan-kawannya kan mendapatkan sertifikasi, ya kan, dari tempat di mana dia bekerja. Jadi nanti kalau sumpama sudah bosan gitu kan, udah kerja di luar negeri 5 tahun lah, 7 tahun, bosan, dia pulang ke Indonesia. Nah, tugas di Snaker adalah memfasilitasi sertifikasi itu. Nah, kan, misalnya Mbak Gina udah selesai tuh dapat sertifikasi dari rumah sakit yang dituju gitu. Ya, kita di Snaker kan mencoba memfasilitasinya gitu. Kita bawa ke rumah sakit ini, kita yang memfasilitasi itu pada penciptaan SDM unggul Tangerang Selatan. Jadi kalau harapan dari Pak Wali Kota itu 5 atau 10 tahun ke depan kita akan punya SDM yang tangguh gitu kan. Sebagai penutup, teman-teman, saya minta closing statement, ya kan. Kalimat penutup dari Mbak Gina apa itu? Kalau dari saya sih terus semangat, jangan menyerah. Nah, ya kan, jangan menyerah, terus semangat ya.
Jadi kalau bahasa Inggris apa itu? Keep fighting. Nah, kan? Kamu gimana, Hilm? Kalau untuk saya apa ya? Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Karena laki-laki itu dilihat dari masa depannya, sedangkan perempuan kan dari masa lalu. Oh gitu ya. Saya baru tahu nih kawan-kawan. Iya. Tapi boleh saya boleh buat rangkuman bahwa yang terindah dari pencapaian di saat kita ada di puncak itu adalah di saat kita mendaki, ya kan? Punggung bukit atau punggung gunung itu gitu. Nah, nanti setelah kita sampai di puncak baru merasakan lelahnya seperti apa tuh. Terbayarkan dengan view pemandangan yang baik, yang enak gitu kan. Nah, itu kira-kira itu kawan-kawan. Semoga podcast singkat pagi hari ini bisa menjadi inspirasi tersendiri. Nah, gitu kan. Terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bisa menjadi penyemangat dan inspirasi buat teman-teman semua. Saya tutup diskusi kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.